Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hambali SPDI, peserta PBG dalam jabatan P3 K1 tahun 2022, sekaligus mahasiswa PBG di LPT UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 di MA Darul Falah, kelas 10, semester genap tahun pelajaran 2022-23 dengan materi memahami hadis, sunnah, khabar dan asar. Mohon bimbingan dan arahan untuk kebaikan saya ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, dengan kesehatan kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Tetap semangat ya. Semangat. Sebagaimana kita laksanakan setiap memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Ya, Pak. Yang dipimpin oleh ketuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Saya akan mengecek kehadiran peserta didik pada hari ini. Nanti saya akan panggil namanya dan tepuk tangannya. Pertama, Aisyah Kimania. Kedua, Amanda Putri. Tiga, Amilatus Sarifah. Empat, Aminatus Sadia. Lima, Anissa Putri. Saya akan mengecek kesiapan kalian untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Coba tunjukkan LKPD-nya, terus materi ajar lengkap semua ya? Iya, Pak. Sudah lengkap semua? Iya. Apakah kalian dalam keseharian di rumah masih belajar dan membaca Al-Quran? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang ahli Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, hukum mantala Qur'ana walamahu, orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi untuk materi pembelajaran pada hari ini menjelaskan tentang hadis, sunnah, khabar dan asar. Namun sebelum kita menginjak pada pembelajaran pada hari ini, apakah kalian masih ingat tentang materi yang saya sampaikan kemarin? Masih. Coba diingat-ingat, siapa yang ingat? Saya, Pak. Akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, jadi terima kasih. Kalian masih ingat? Berarti kalian di rumah masih belajar. Tetap semangat. Jadi untuk materi yang saya ajarkan pada hari ini adalah memahami
tentang hadis, sunnah, asar dan khabar. jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar semua peserta didik dapat menganalisis hadis, sunnah, khabar dan asar secara baik dan sempurna dengan apa yang diajarkan dalam materi pada hari ini. Yang kedua, tujuan belajar agar siswa mampu membandingkan pengertian hadis, sunnah, asar dan khabar dengan sempurna. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menyajikan hasil perbandingan dengan menjelaskan perbedaan antara hadis, sunnah, khabar dan asar. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi saya akan menggunakan model discovery learning dengan metode tanya jawab, diskusi, presentasi dan penugas. Jadi nanti kalian menyimak video ya. Menyimak video pembelajaran yang menjelaskan tentang hadis, sunnah, khabar dan asar. Namun sebelumnya kita harus semuanya membaca materi yang akan dipelajari. Coba membaca contoh hadis. Siapa yang membaca contoh hadisnya? Coba. Siapa yang akan baca? Oh, coba itu. Iya, dibaca. Ya, terima kasih dengan bacaan yang sangat sempurna. Yang kedua, siapa yang akan membaca tentang apa? Sunnah. Coba itu. Terima kasih. Untuk yang ketiga siapa lagi yang akan membaca? Tentang apa? Ini Pak Sofi, Pak. Ayo teman, baca. Nah, terima kasih. Jadi setelah kalian membaca materi tentang hadis, sunnah, khabar dan asar, saya akan tunjukkan video pembelajaran yang menjelaskan tentang hadis, sunnah, khabar dan asar. Coba sampai simak dan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran menjelaskan tentang hadis, khabar, sunnah dan asar. Al-Quran hadis kelas 10 semester 6 dan Ba'adul Falah Al-Quran oleh Hambali. Pengertian hadis. Pengertian hadis secara etimologi, kata hadis berasal dari bahasa Arab. Hadasa yahdusu hadasan hadisan, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Pengertian hadis secara terminologi yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW yang
syarak. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah di samping istilah hadis terdapat sinonim istilah yang sering digunakan oleh para ulama, yaitu sunnah. Jadi setelah kalian menyimak dan memperhatikan tentang video barusan yang saya tampilkan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap kalian. Nanti yang bisa menjawab masukkan tangan. Ya, sesuai dengan materi yang kalian simak barusan. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian hadis menurut beberapa ulama? Coba jawab. Saya, Pak. Ayo, jawab. Siapa yang akan jawab? Ada yang bisa? Pengertian hadis. Coba teman. Hadis merupakan sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, perkataan. Ya, terima kasih. Coba ada lagi yang bisa menjelaskan tentang apa? Sunnah. Sesuai dengan video yang kalian simak. Coba ini siapa namanya? Sunnah. Dari maksud sunnah. Terima kasih. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan kalian antara hadis, sunnah, hasan dan khobar. Jadi sesuai dengan apa? Tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi pertama itu kita dapat menganalisis pengertian hadis, sunnah, khobar dan memberikan dan menyajikan hasil perbandingan tentang perbedaan hadis, sunnah dan hasan. Ada yang perlu ditanggapi tentang penjelasan teman kalian barusan? Ada? Kalau tidak ada, kalian saya kasih tugas untuk berkelompok dan berdiskusi tentang materi hadis, sunnah, khobar dan hasan. Berkelompok, berkumpul, kelompok, kanan, belakang. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ya. Mendiskusikan kelompok yang menjelaskan tentang hadis, sunnah, hasan dan khobar. Itu 5 menit. Nah, coba didiskusikan.
Nanti hasil diskusi kalian dicatat dan dipresentasikan ke depan. Jadi hasil diskusinya sampai dipresentasikan ke depan setelah selesai diskusi. Sudah ya? Coba kalau sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya yang menjelaskan tentang materi hadis sunnah khobar asal, coba ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk yang pertama, siapa yang akan tampil pertama untuk menjelaskan tentang hadis khobar asal, ya, sesuai dengan hasil diskusinya. Ya, Pak. Hadis-hadis apa? Ayo. Kelompok 1. Mana? Ayo ke depan. Kemudian nanti dengan kelompoknya sebutkan namanya dan kelompoknya. Kelompok 1. Kemudian keduanya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dengan anggota Yuni, Imer, Lutfiana, sama Adela. Saya akan menjelaskan pengertian hadis. Secara etimologi hadis mempunyai yang dekat, koribun, dan mata atau berita kobarun. Sedangkan hadis secara terminologi adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu ma'aluhu, yang artinya segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Seperti contoh Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin." Yang artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan." Muttafaqun alaih. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maktub yang disandarkan kepada tabi'in. Menurut usuliin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dipresentasikan dengan kelompok satu barisan. Apakah ada tanggapan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut untuk kelompok 2. Hasil diskusinya siapa yang akan jelaskan? Ayo ke depan. Berikan namanya kelompok dengan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia ini. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa memiliki arti jalan yang ditempuh atau tradisi. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudah. Ada pendapat lain, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takdirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang perlu ditanggapi? Tidak ada. Atau ada yang mau mendapat penjelasan barusan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut hasil diskusinya kelompok 3. Mana? Ayo kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaria, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3, kelompok kami terdiri dari Asiatin, Sigasia, Huda, Dian, Dia, Mbak Dina, terus ada Mbak Lin, ada Mbak Molik, sama Mbak Huda. Saya di sini akan menjelaskan mengenai asar. Sebelum melanjutkan ke materi sebelumnya, ke materi berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian asar. Asar menurut bahasa artinya adalah sisa atau bekas dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, asar adalah menurut sebagian ulama kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar merupakan pengertian yang sama dengan hadis dan khobar. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad ataupun datang dari selain Nabi Muhammad. Sedangkan khobar adalah khusus bagi Nabi Muhammad saja. Sebagian ulama fuqaha berpendapat bahwa menyebutkan istilah asar bagi perkataan para sahabat, para ulama salaf, dan para tabi'in. Contohnya asar yang merupakan perkataan dari tabi'in yaitu as-sunnatu ayyukabirul imamu yawma adha inna yajlisu al minbari qabla khutbati bisa takbiratin ruang bayyati. Berikut merupakan contoh asar dari perkataan tabi'in. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya tentang pengertian asar yang sesuai yang dijelaskan teman kalian barusan? Ada? Jika tidak ada, mungkin ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi setelah kalian mendengarkan, menyimak tentang penjelasan hadis, sunnah, asar, dan khabar yang telah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya saya akan kasih tugas ya. Kasih tugas secara mandiri. Coba perorangan nanti mencatat. Saya kasih tugas tentang pengertian hadis. Kedua, pengertian sunnah.
waktu 10 menit ya untuk mencari informasi yang berkenaan dengan hadis apa? Sunnah, asar dan khobar. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah 10 menit kalian kumpulkan ke depan tugasnya masing-masing. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, coba kumpulkan di depan satu persatu. Saya akan kasih nilai. Setelah saya kasih tugas pada kalian, marilah kita menyimpulkan bersama-sama tentang apa? Pengertian hadis, sunnah, asar dan khobar secara dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah dijelaskan barusan. Coba siapa yang akan menyimpulkan? Tentang pengertian barusan. Perbedaan yang berkenaan dengan yang berhubungan dengan hadis, sunnah, khobar dengan membandingkan dan hasil perbandingan tersebut dibedakan antara hadis, sunnah, khobar dan siapa yang akan menyimpulkan? Coba. Ini siapa namanya? Maju ke depan, Batria. Nanti kalian sebutkan namanya.
kembali. Masih semangat kan? Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang hadis, sunnah, khobar dan athar. Seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, yang pertama di sini hadis. Jadi hadis itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik di sini ada pendapat berbagai ulama. Yang pertama, menurut muhaddisin. Jadi menurut muhaddisin di sini, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu disandarkan kepada Nabi atau kepada para sahabat, ataupun hadis maktu, yaitu yang disandarkan kepada tabi'in. Yang kedua, pendapat usulin. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi selain. Jadi menurut usulin di sini merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Qur'an Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan beliau. Dan menurut fuqaha, yaitu merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi yang tidak berkaitan dengan masalah-masalah fardu dan atau wajib. Demikian merupakan kesimpulan tentang hadis. Yang kedua, tentang sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, budi pekerti, perjalanan hidup beliau, maupun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Yang demikian ini yang dinamakan dengan sunnah. Ada pendapat ulama yang mana sunnah di sini lebih luas cakupannya daripada hadis. Yang mana hadis di sini hanya mencakup tentang perkataan Nabi Muhammad, sedangkan sunnah mencakup tentang perbuatan dan perkataan ketetapan beliau. Yang demikian tentang sunnah. Ketiga, tentang khobar. Khobar merupakan suatu berita, suatu berita, suatu kabar yang disampaikan oleh orang kepada orang lain. Yang mana khobar di sini segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau berasal dari Nabi atau dari yang selain Nabi. Yang demikian ini merupakan pengertian dari khobar. Selanjutnya, asar. Asar merupakan bekasan, merupakan sisa dari sesuatu. Jadi berarti asar di sini nukilan, yang dinukilkan, yang mana mempunyai pengertian yang sama dengan hadis dan juga khobar. Juga sebagian ulama di sini berpendapat bahwa asar di sini lebih umum daripada khobar, karena asar di sini segala sesuatu yang datang dari Nabi ataupun dari selain Nabi, sedangkan khobar ialah sesuatu yang datang dari Nabi saja. Di sini dalam pengertian asar. Selanjutnya saya juga akan membacakan tentang persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang mana hadis, khobar, sunnah, dan asar di sini memiliki persamaan, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun ataupun ketetapan beliau. Di sini merupakan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang mana ulama di sini juga membedakan antara sunnah dan hadis. Selanjutnya di sini mengenai perbedaan. Yang sebelumnya mengenai persamaan, pasti ada perbedaan. Mengenai perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, yaitu sunnah di sini lebih luas daripada hadis.
Karena sunnah segala yang dinukilkan dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, takbir maupun pengajaran, sifat, perjalanan hidup beliau, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Khobar, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, yang juga dapat dinisbatkan kepada selain Nabi. Yang mana khobar di sini lebih umum daripada hadis. Yang terakhir tentang perbedaan asal. Asal di sini lebih digunakan untuk sebutan bagi para sahabat Nabi. Juga meskipun asal di sini juga kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tetapi lebih dinisbatkan kepada sahabat. Berarti ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bersama menarik kesimpulan tentang hadis, sunnah, khobar dan asar, mungkin ada yang perlu ditambah untuk penjelasan barusan? Cukup ya? Berarti kesimpulannya sudah lengkap kan? Lengkap dan baik. Jadi saya akan memberi nilai terhadap tugas kalian. Dalam kaitannya tugas kalian sudah baik. Sudah sebut? Tentang hadis, sunnah, asal dan khobar. Baik, alhamdulillah. Kalian simak di video barusan ya. Ya, Pak. Sudah baik semua? Semua. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini yang menjelaskan tentang hadis, sunnah, khobar dan asar, apakah kalian senang? Senang. Alhamdulillah, kalian masih senang dan semangat untuk belajar. Sebelum pembelajaran ditutup, saya akan menjelaskan tentang pokok materi yang akan datang. Jadi materi yang akan dijelaskan pertemuan yang akan datang adalah kita semua menjelaskan tentang unsur-unsur hadis. Dan saya kasih juga sendiri di rumah untuk mempelajari unsur-unsur hadis. Disiapkan ya sebelum pertemuan yang akan datang. Siapkan dulu ya. Untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.